إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakara wal tadhkir wal nafa wal intifa' wal istifada wal ifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha' wajhi wa maradati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب أن ينوي المتزوج بالnikah. Di sini disebutkan oleh para ulama ahli fikih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka, bahwasanya dianjurkan untuk bagi mereka yang akan menikah untuk memiliki niat-niat yang banyak. Di antara niat-niat nikah yaitu iqamatus sunnah, yaitu menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara niat nikah yaitu menjaga pandangan kita dari pandangan yang haram menjadi pandangan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara niat nikah juga talabul walad yukatsira bihi ahlul Islam. Dengan nikah itu kita menuntut, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan supaya umat Nabi ini bertambah banyak. Kemudian untuk mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk menuntut kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi takthiri man bihi mubahatuh, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membanggakan umat ini dengan umat yang banyak di hadapan umat-umat yang lain. Wa talabit tabarruki bidu'aih. Di antara niat nikah juga kita menuntut tabarruk, mengharapkan keberkahan atas doa anak yang saleh. Wa talab syafaati ibnata saghiran, dan kita juga menuntut syafaat anak kita apabila kita mendapatkan anak yang mati di waktu kecil. Itu akan jadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Kemudian wa qada hakih min haitsul jumlah, dan kita juga meniatkan di dalam nikah itu menunaikan hak-hak yang sangat banyak, yaitu hak istri maupun hak suami. Kemudian wal qiyam bi nafaqatil ahli wal aulad, niat juga untuk menunaikan nafkah, memberikan nafkah yang wajib kepada keluarga dan anak. Kemudian maksud-maksud niat-niat yang lain yang sesuai dengan syariat agama. Li'anna nikah yakunu ibadatan bihadhil maqasid wa ashbahiha. Karena nikah itu akan menjadi suatu ibadah, dengan tujuan-tujuan dan niat-niat tersebut. Fayuthabu alaihi thawabal ibadah. Maka orang yang menikah kemudian dia meniatkan dengan niat-niat tadi di atas, maka dia dituntut atau dianggap sedang melaksanakan ibadah. Wa illa fahuwal mubahat allati la thawaba fiha wal iyadu billah. Kalau dia tidak memiliki niat dalam nikah, maka nikah itu cuma jadi hal mubah saja, hal yang dibolehkan saja, nggak jadi ibadah dan sebagainya apabila tanpa diawali dengan suatu niat. Ka'an yakuna
qasduh mujarrad al-lahwi wa tamattu' aw tahsil al-mal aw nahwi. Tidak mendapatkan pahala seperti orang yang niat nikah sebatas untuk senang-senang, semata untuk bermain-main saja, atau mendapatkan sebab pernikahan karena perempuannya kaya, mungkin ingin mendapatkan harta dari perempuan, ataupun mendapatkan kedudukan dari perempuan sebab nikah, maka nikah yang seperti ini bukan nikah yang disebut nikah ibadah. Jadi kita sudah mengerti sekarang, ada nikah bisa menjadi mubah, ada nikah bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah kalau dilampaui dengan an-niyat. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang itu diganjar sesuai dengan niatnya. Dan apabila seseorang niat karena Allah dan Rasulnya, maka dimasukkan seperti itu. Tapi kalau orang berniat karena dunia atau perempuan atau segala sesuatu, maka dia juga dimasukkan sebagaimana niatnya. Kalau niatnya akhirat, niatnya Allah, sampai kepada Allah. Niatnya dunia, sampai kepada dunia. Dan ini berlaku dalam segala urusan, dalam segala pekerjaan. Bukan hanya nikah, kita mau bikin rumah, kita mau kerja, kita mau dagang, labut indak niat. Labut punya niat. Karena niat merupakan asas. Niat merupakan pondasi. Kalau pondasinya salah, maka semuanya bakal salah. Kalau orang dagang, cuma dia punya modal, dia punya ilmu, dia punya keahlian, dia dagang, insya Allah dagangnya salah. Orang berumah tangga, kalau niatnya salah, nggak pakai niat yang benar, maka pernikahannya seperti yang kita lihat sekarang. Banyak perpecahan, banyak anak melawan, banyak istri durhaka kepada suami. Sebab tidak didasari dengan niat yang salehah atau niat yang benar. Wa mithalun niyyah fi tadwid an yaqul. Dan di antara niat dalam menikah kita ini mengucapkan, terus bagaimana nih? Sekarang saya baru ngaji, ya, baru tahu gimana anak udah 16, ya. Dulu mah kawin yang penting lihat cewek cakep udah, ya. Masya Allah. Ini insya Allah segala sesuatu dalam Islam, dalam umat Nabi Muhammad ini semua bisa digodok. Sholat fardu saja bisa digodok, apalagi niat, ya. Puasa bisa digodok, apalagi niat. Nanti sama-sama kita niatin. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada ini majelis dan kesalehan kebenaran daripada niat kita saat ini, Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita. Allah merubah keluarga kita. Allah memberikan keberkahan daripada pernikahan kita. Allah memberikan keberkahan kepada anak dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca niat bersama-sama, perlu diketahui, kita alhamdulillah ini satu budaya, satu adat, tapi yang mendekati daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau di mana di kampung-kampung kita kalau menikahkan anak cukup ada pengantin, ada saksi, ada penghulu, udah beres. Saya jarang mendengar ada qiraah maulid Nabi Muhammad SAW. Perlu yang bagus kita contoh dari ajaran aslafun salihun, dari ajaran tariqah ba'alawi keluarga Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika menikahkan anaknya atau mengadakan suatu acara pernikahan, mereka qiraatul maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka bacakan riwayat Nabi Muhammad SAW. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika seseorang nikah, sebelum nikah dia baca maulid Nabi, maka saksinya bukan hanya manusia, saksinya Rasulullah pernikahan tersebut. Ketika Rasulullah SAW hadir dalam satu acara maulid, pembacaan maulid, maka as-salihin al-awliya hadir.
ikut hadir juga di tempat tersebut. Kalau kita ajam yang penting ada orang dua, ya udah bener, sah, betul, dua. Tapi keluarga Rasulullah, Thariqah Ba'alawi pengen Nabi yang hadir. Kira-kira afdal mana, orang Pasir Jawa yang longok apa Rasulullah yang longok? Nah, jadi saya minta ya, ini namanya ilmu. Kalau kamu punya anak, kamu punya keluarga, ikutinlah adat yang bagus. Nikahkan anak, baca maulid dulu. Kemudian bagaimana adat kita sudah amat rusak. Kadang-kadang pernikahan dicampur sama besanan, ya, laki perempuan campur baur, ikhtilat. Ada yahtatil ba'd. Ini perlu pembahasan, ya. Nanti akibatnya yang turun adalah kemungkaran. Karena kalau ada campur baur laki perempuan, yang ada bukan barokah tapi kemungkaran. Kita kasih jalan. Jalannya gimana nih? Silakan kalau datangnya laki dengan perempuan, tempatnya perempuan disiapin, tempatnya laki disiapin, kemudian baca maulid Nabi, terpisah. Ini sampai Sukabumi, Cianjur sama ikhtilat begini. Kalau nggak diberesin, nggak dikasih tahu, sampai kiamat juga nggak beres. Harus dirubah. Kita mau ikut adat jahiliyah atau adat Islam, dipisahkan. Setelah itu acara nikah. Kemudian afdalnya pernikahan, kita cari ulama, ustadz, kiai untuk menikahkan daripada anak-anak kita. Keberkahannya beda, ya. Kemudian apalagi setelah terjadi pernikahan, tidak ada musik-musikan yang menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah dangdutnya diganti sama selawatan, layar tancapnya diganti sama selawatan. Ini kadang-kadang kalau kita amalkan ini kaget orang. Nah ini yang benar jadi salah. Tapi ketika kita lihat ada apa itu lagu-lagu Sunda, kemudian ada organ, ada apa, kita tenang, farah. Sepertinya nggak ada apa-apaan, sepertinya nggak ada pelanggaran, tapi ketahuan ini adalah pelanggaran. Karena ulamanya cempring, takut, diam, maka harus dirubah. Nah setelah itu bagaimana pernikahan yang Islami? Bikinlah kalau bisa acara-acara dua. Mau dilanjutkan lagi pakai resepsi silakan. Tapi catatannya maaf ikhtilat. Tidak ada ikhtilat. Bikinlah acara laki, cukup tadi baca maulid, kemudian dihadirin pengantin laki. Karena tadi kata penghulu, pengantin perempuannya buat geblek. Geblek ya? Geblek ya? Hah? Ada IAIN ada. Hah? Ada kan IAIN? Ajilu IAIN. Ini sama IAIN. Yang habsyid. Itu masjid. Hah? Ini mau lihat. Yang tadi harusnya rahmat turun, berkah turun, kata kemungkaran, perlu belajar lagi gitu. Ya. Kemudian apabila akan melaksanakan resepsi, pisahkan. Oh ini acara khusus perempuan, tulisin. Mau bikin undangan, tulisin khusus perempuan, khusus laki. Kalau memang kita pengen yang Islami, memang ini berat, harus diawalin, harus dimulai. Kita pakai adat sampurasun, adat Sunda yang agak jelas ini harus kita rubah menjadi lebih baik lagi. Kita mulai daripada keluarga kita, daripada saudara kita. Yang penting intinya maaf ikhtilaf, bikin dua acara. Nanti di acara perempuan dipuadein, pengantin laki jangan mau duduk di sana, ngopi aja di kamar, ya. Nah karena apa? Enggak halal juga dia ada di situ. Kemudian pengantin perempuan harus perempuan, cempring dia sendiri, dia nggak pakai. Yang ngelihat dia perempuan, susah ini. Ini kayaknya gampang tapi susah banget ini. Di kampung Yahudi loh. Jahiliyah modern. Kalau zaman jahiliyah dulu, ini jahiliyahnya 2016. Susah apa gampang diterapin? Susah. Tapi harus. Ini adalah Islam. Banyak orang mendiskreditkan habaib, banyak mendiskreditkan zuriyah Nabi Muhammad SAW.
Tapi pas hal seperti ini kita nggak ada dipuji, kita disalahkan. Seakan-akan keluarga Nabi salah, keluarga Nabi bodoh, Habib ini segala macam. Habib yang bersih, keluarga Nabi yang bagus adat dan akhlaknya. Ajam ini kotor, ya, di mana-mana. Kalau kita ngaji pakai speaker dibahas, tapi kalau dangdutan apa semua la haula wala quwata illa billahil azim. Mahat, tidak ada satupun yang bahas ini. Nah, mudah-mudahan di kampung kita jangan ada lagi adat jahiliyah zaman dulu. Kemudian adanya petasan, ada farah, bikin senang, ya. Ini juga bisa jadi ibadah. Kemudian di Arab juga farah juga, ya. Maka saya siapin mobil, saya bikin pita di situ. Ini farah juga, bisa jadi ibadah juga. Masya Allah. Jadi pertama adalah sebelum kita niatkan nikah ini yaitu mendapatkan cinta Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk mendapatkan anak yang banyak agar umat Islam ini bertambah banyak di muka bumi ini. Kemudian mengharapkan dalam nikah itu kecintaan Nabi Muhammad SAW fi takthiri man bihi mubahatuh, yang mana Rasulullah SAW akan membanggakan dengan dibangkitkan sebagai umat yang banyak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takthuru fa inni mubahib bikumul umama yaumil qiyamah. Nawaitu tabarruk bi du'a walad salih ba'dih. Kita juga niat mendapatkan keberkahan atas doa anak yang saleh setelah kita wafat. Menuntut juga syafaat apabila kita memiliki anak yang kecil kemudian wafat, jangan sedih. Anak itu akan memberikan syafaat buat kita. Kemudian kita niatkan juga dalam nikah atas tahassun minasyaitan, ya, membentengi diri daripada syaitan. Kemudian memecahkan, mencegah al-tauqan. Al-tauqan itu syiddatus syuq. Orang yang terlalu cinta, terlalu kangen, terlalu rindu, itu harus kawin. Ya. Apa namanya, diberesin oleh nikah tadi. Ya. Wa kasra at-tauqan wa daf'a gawa'il syarr, ya, mencegah juga, menolak daripada keburukan-keburukan, menundukkan pandangan, mengurangi was-was. Kemudian niat juga dalam nikah menjaga kemaluan daripada perbuatan buruk. Niat juga dalam nikah at-tarwih an-nafas, memberikan kesenangan kepada jiwa ini dengan bisa duduk, dengan bisa memandang istri, dengan bisa bermain-main dengan istri, dan membuat hati ini senang. Wa taqwiyalahu 'alal ibadah, menguatkan juga untuk kita ibadah. Wa nawaitu biha at-tafriqal qalb, kita juga niat juga untuk apaan? Menyiapkan hati kita, tubuh kita untuk mengurus daripada urusan rumah. Di antaranya takafful bi syughul tabakh, ya, wal kansi wal farshi wa tanzifil awani wa asbabil ma'isyah. Kita niatkan juga dengan nikah, saya akan menyapu. Rasulullah SAW nyapu, jadi nyapu ini sunnah Nabi. Masak, Rasulullah juga pernah memasak sendiri, ya. Kemudian niatin juga untuk apaan? Membersihkan kamar, membersihkan tempat tidur. Wa tanzifil awani, mencuci, membersihkan daripada perabot-perabot rumah tangga. Kemudian niat juga dalam nikah mujahadatun nafas, mujahadah wariyadhah, dan latihan kepemimpinan. Karena bapak suami adalah pimpinan di dalam rumah tangga. Maka dengan dia menikah, dia sudah jadi pemimpin. Pemimpin terkecil adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Wal qiyam bi huquqil ahli was sabr ala akhlaqihinna. Dan kita juga meniatkan untuk apaan? Siap menegakkan hak-hak keluarga yang amat banyak.
Kemudian di sini wasabra ala akhlaqihinna. Ketika kita mendapatkan istri yang salehah, istri yang taat, ini adalah dambaan setiap suami. Tapi tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Makanya ulama mengatakan wasabra ala akhlaqihinna. Suami harus siap sabar apabila mendapatkan akhlak istrinya yang kurang bagus. Karena apabila dia sabar, pahala kedudukan dia tambah tinggi. Karena ini adalah rumah tangga, adalah ladang-ladang pahala. Ya, jadi kalau punya istri makin cerewet, makin ngenekin, itu kalau kita sabar, itu pahalanya makin gede. Amin. Tapi yang kuat jarang. Ya, dikasih 10.000 minta aja 1 juta. Mate. Wa ihtimal al-'adab minhunna. Sifat perempuan juga suka mengganggu, suka mencoba, dan hubud dunia kuat perempuan. Maka banyak laki-laki ini terganggu. Maka kita juga dengan nikah ini kita niat menanggung gangguan daripada istri, cobaan yang datang daripada perempuan. Maka itu ketika kita habis nikah, kita paranin istri kita pegang jidatnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa na'udzuka min syarriha wa na'udzu min syarr. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabaltaha wa na'udzuka wa na'udzu min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Kita doain, pegang jidatnya. Dek, kalau dulu belum gimana? Ya udah, ntar pulang. Udah punya anak 5 gimana? Enggak pegang aja bapak hadiah gitu. Jidat mana ya? Tarangnya hadiah gitu. Tapi jangan dipantokin ya. Doain. Allahumma, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Dah. Tapi jangan dijulakin ya. Ya, cium keningnya. Ya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah niat juga wasa'ya fi islahihinna wa irsyadahinna ila tariqil khair. Niat juga berusaha untuk meluruskan wanita. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lempenginnya pelan-pelan. Jangan main banting aja, banting patah ya. Pelan-pelan ya. Tapi ini kalau ente dicintai, ente istri ente 70%, istri kamu 30%, ini lebih mudah ngaturnya istri. Tapi sekarang kenapa? Suami-suami takut istri diatur sama bini. Sebabnya cinta ente lebih besar dibanding cinta bini kepada suami. Karena hakikatul mahabbah al-ittiba. Hakikat daripada cinta adalah mengikuti, taat. Kalau bini belum taat, berarti bini belum cinta sama ente. Walaupun tidur satu kamar. Betul? Betul banget. Jadi dibalik ya. Yang harusnya cintanya ke dia, istri, supaya gampang diajak lempeng. Akhirnya sekarang bojo suami yang diajak lempeng. Bukan diajak lempeng, diajak bengkok ku bini. Sebab cintanya suami lebih besar dibanding cintanya istri kepada suami. Jadi turunin ya. Turunin dari 110% jadi 49 aja. Supaya ada 51-nya maksudnya. Ya. Masya Allah. Bi'islahihinna. Nah ini membetulkan, meluruskan juga harus perlahan, memberi petunjuk, mengajarkan mereka hal-hal agama. Nah sekarang bagaimana kalau suaminya suruh ngajarin wudu, suruh ngajarin sholat, lakinya nggak ngerti wudu, wala lakinya sholat, apa yang mau diajarin? Bawa mereka ke ahli ilmu, bawa mereka ke pengajian,
supaya ikut ngaji. Caranya. Kemudian wal ijtihad fi talabil halal li ajlihinna, berusaha menuntut apaan? Rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal. Ya. Untuk apaan? Karena sebab pernikahan tadi, karena sebab perempuan tadi. Ya, berapa banyak suami mencari yang halal kurang, akhirnya yang haram sebab istri. Ya, makanya harus diluruskan. Wal amra bi tarbiyatil aulad, dan meniatkan juga untuk memerintahkan untuk apaan? Suami bitarbiyatil aulad, kemudian memerintahkan istri juga. Al-um madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak untuk mendidik anaknya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang ini banyak rusak karena mereka terlahir dari ibu bapak yang kagak ada dinnya. Ibu bapak yang nggak ngerti agama, maka akan terus obatnya adalah ngaji, putus itu ranting. Bapak nggak ngaji, nggak ngerti ilmu, ibu nggak ngerti ilmu, punya anak nggak ngerti ilmu, punya anak lagi lebih parah lagi, punya anak lagi lebih parah. Jadi kerusakan yang ada di masyarakat sekarang karena kita ini jauh daripada ilmu, jauh daripada ahli ilmu. Kalau kita mau berubah, kita putuskan sekarang, sudah selesai. Udah, saya dulu nggak punya ilmu, saya punya anak harus punya ilmu, supaya nggak tersesat, supaya tidak salah jalan. Kemudian juga kita niat wattalab ar-ri'ayah min Allah ala dzalik. Yang terakhir, karena semua itu berat, ngedidik istri berat, nafkah berat, meluruskan mendidik anak juga berat, maka mohonlah ar-ri'ayah min Allah, bantuan dari Allah, penjagaan dari Allah, ya, agar kita ini diberi keringanan dalam mendidik istri. Wa nawaitu hadza wa ghairuhu min jami'i ma tasarruf wa aqwal wa aqulu wa af'alu bi hadhihi tadbirillah ta'ala. Dan kita niat juga seluruh yang kita kerjakan, kita ucapkan, kita perbuatan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan. Jadi kita sama-sama kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu bi hadhihi tadwid mahabbat Allah azza wa jalla wa sa'ya fi tahsin al-walad li biqa'i jinsil ins wa nawaitu mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi takthiri man bihi mubahatuh li qawlihi sallallahu alaihi wasallam anakahu takthuru wa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyamah wa nawaitu bihi at-tabarruka bidu'a'il waladi as-salihi ba'di wa talab asy-syafa'ati bimautihi saghiran idza mata qabli wa nawaitu bihi at-tahassuna min asy-syaitani wa qashra awqani wa daf'a qawa'il syarri wa ghaddal basari wa qillatal waswas wa nawaitu bihi hifzal farji minal fawahishi wa nawaitu bihi tarwihan nafsi wa inasaha bil mujalasati wan nadari wal mula'abah irahatan lil qalbi wa taqwiyatan lahu ala al ibadah wa nawaitu bihi tafriqal qalbi an at-tadbir al manzili wa takaffuli bi shughul at-tabaqi wal ansi wal farshi wa tanzif al awani wa tahyi'ah asbab al ma'isha wa nawaitu bihi mujahadat an nafsi wa riyadataha
birriyasati wal wilayati wal qiyama bi huquqil ahli was sabra ala akhlaqihinna wa ihtimal al adha minhunna wa sa'ya fi islahihinna wa irsyadahinna ila tariqil khair wal ijtihada fi talabil halal li ajlihinna wal amra bi tarbiyatil auladi wa talab riayati min Allah ala dhalik wa nawaitu hadha wa ghairuhu min jami'i ma atasarrafu wa aqulu wa af'alu fi hadha tadbir billahi ta'ala wa nawaitu fi hadha tadbir ma nawahu ibadullah as-salihuna wal ulama wal amiluna Allahumma waffiqna kama waffaqtahum wa a'inna kama a'antahum. Al-Fatihah. Yang terakhir juga tadi kita niatkan niat nikah kita ini. Terus bagaimana yang belum nikah? Mudah-mudahan dengan kita niat sekarang nanti diulang lagi atau nanti jadi ingat, atau yang sudah nikah Allah Subhanahu wa taala kembalikan ya. Kayaknya kita ini diputar lagi, dari punya anak 5 jadi 0 lagi gitu kan. Ntar jadi pada budak lagi, ntar pulang ya, karena baru niat nikah. Kemudian yang terakhir tadi kita niat apaan? Ya, ada manawahu ibadullah salihun. Apa yang telah diniatkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa hamba-hamba Allah yang saleh? Para arifillah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan mereka dengan kita, tidaklah mereka ini berbuat kecuali mereka memiliki niat-niat yang banyak. Jangankan nikah, nikah sakral banget. Ya, kalau orang soleh bikin kue aja pakai niat. Kalau itu bikin kue pakai niat gak? Ada. Ya, dagang cendol aja nih, kalau orang soleh dagang cendol, itu cendol diniatin, dibacain selawat. Diniatin, ya Allah mudah-mudahan yang minum ini, yang makan ini akhlaknya jadi bagus, tambah cinta kepada Nabi, tambah taat, tambah ini, tambah ini. Akhirnya ada orang datang nih, preman datang. Bang, beli sini. Gelogak tangan kiri. Maka baru dibahas. Gelogak, pulang langsung sembahyang. Kenapa? Kena doa cendol. Bahaya kan? Kalau Habib punya pabrik aqua, kayaknya orang pada benar itu. Yang minum air tambah taat. Doa, air yang udah didoain lo beda sama air yang belum. Tukang nasi goreng, bikin nasi goreng dia niatin. Goreng yang lama, ya Allah, makin lama sampai gosong nasi goreng. Kebanyakan niat. Bang beli 10.000 makan. Langsung akhlaknya jadi bagus. Langsung suka sedekah, langsung suka sholat, langsung suka ibadah. Sebabnya apa? Tuh nasi udah kesentuh niat. Daripada niat-niat yang baik. Mereka bikin rumah, mereka bikin majelis taklim, mereka bikin BR, mereka bikin kamar mandi umum, mereka bikin jalan, mereka bikin baju, mereka jahit. Tidaklah mereka melaksanakan sesuatu, mengerjakan suatu amalan yang mubah, tapi diniatkan, maka bisa menjadi sunnah. Maka kita disuruh tabarruk bi athari salihin, dengan athar-atharnya, dengan bekas-bekasnya orang-orang soleh. Orang soleh bikin masjid, orang solehnya nggak ada, kita salat di masjid itu. Karena masjid itu tidaklah didirikan kecuali dia punya niat yang banyak. Maka ketika kita doa di tempat itu, kita dapat niat daripada orang yang membangun tempat tersebut. Atau kita mandi di tempat mandinya orang soleh, seperti Al Habib Ali Al Habsyi, dia punya bak mandi ya, tempat berendam. Imam Abdurrahman Segaf juga di masjidnya juga tempat berendamnya ada, masjidnya ada, ya. Atau di sini di Keramat Empang atau tempat-tempat yang lain, kita ambil barakah, tabarruk dengan azhar daripada salihin. Kemudian apaan lagi? Bajunya, rumahnya, anaknya,
keluarganya, semua min sholihin terkandung niat. Maka kalau kita ingin mengejar kekurangan-kekurangan kita, kita ambil berkah daripada sisa-sisa orang-orang saleh atau produk-produk orang-orang saleh. Semuanya khair. Tidaklah mereka mengerjakan sesuatu kecuali diawali dengan niat. Sampai ada satu orang saleh, mereka nggak mau melaksanakan satu amal. Kenapa ditanya? Belum ketemu niat yang pas. Ya, karena apaan? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Niat ini, niat salihah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu belajar. Jadi kalau kita bisa niat yang baik, maka bersyukurlah karena ini karunia. Enggak semua orang bisa niat, Pak. Karena niat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap hari kita niatkan. Kita niatkan apaan aja. Ada satu saat di dalam kitab Nasihat Dunia disebutkan ada seorang Bani Israel, dia melihat tumpukan pasir di rumah tetangganya. Kemudian dia melihat itu, dia meniatkan, ya Allah, seandainya tumpukan pasir itu bahan makanan, kemudian itu punya saya, maka itu tumpukan makanan itu akan saya sedekahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi daripada nabi Bani Israel tersebut bahwa sedekah orang tersebut entos ditampi ku Gusti. Sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang paham ini ngaji sepele nih kadang-kadang. Orang yang paham ini jangan kaget nanti di akhirat amalnya banyak. Coba kalau susahnya niat kan, itu kita lihat sawah di depan. Pernah nggak ada yang niatnya? Nggak pernah. Pertama dipikir, itu khoyal deh. Itu kan sawah-sawah orang. Ya bener. Ini Bani Israel pasir. Diniatkan beas, jadi beas. Ya, pasirnya orang. Diniatkan punya kita. Maka besok kita lihat sawah yang diniatin nih. Yang diniatin. Ya Allah, seandainya ini sawah, ini beras, ini punya saya akan sedekahkan. Kira-kira kabul nggak? Ya, tapi niat perlu adanya himmah, semangat. Ya, karena Allah Maha tahu, kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin nggak kira-kira punya tanah sawah sehektar semuanya disedekain, mungkin nggak? Kalau ente kayaknya nggak mungkin. Kalau orang soleh mungkin. Nah, makanya niat aja susah. Makanya kita latihan. Yang punya sawah 1 hektar biasain sedekah tiap bulan setengah karung. Jangan dimakan doang. Makanya kurang keberkahan kita. Kenapa? Kita nggak keluarin. Dimana dalam harta kita tuh ada harta orang lain. Kalau hoyong berkah keluarin. Di dalam pekerjaan kita, toko kita, pasar kita segala macam ada rezeki orang. Kita makan sendiri. Makanya Allah kasih cobaan, sakit lah, dokter lah, matilah, kebakaran lah, kehilangan lah. Coba kalau harta yang disedekarin aman, selamat, kagak bakal kena cobaan, kagak bakal kena gangguan, kagak maling, kagak kehilangan segala macam. Kenapa? Sudah hak orang sudah diambil, sudah dikeluarkan, selesai. Tapi sudahkah sawah kita, hasil sawah kita keluarkan? Belum. Sudah masuknya ke mulut, pong. Ya, itu umat Nabi kayak gitu, masya Allah. Jadi kita sekali lagi niatkan sebagaimana niat ibadullah salihun. Ini niat nikah dalam segala hal, niatkan ini. Wal ulama'u al-amilun, niatkan juga sebagaimana niat para ulama. Tapi ulama al-amilun. Ya, niatkan juga ulama al-amilun. Artinya ulama amilun apa? Ulama yang ngamalkan ilmu. Banyak sekarang ulama yang ngajar ya. Ya, akhirnya lupa ngamalin. Ajar mulu, ngamalin lupa. Niat ulama al-amilun. Maka kita minta, ya Allah, samakanlah, masukkanlah niat kami ke dalam niat mereka. Tolonglah kami sebagaimana Engkau tolong mereka, ya Allah.
Nah, ini disebutkan niat-niat ini oleh Al-Imam Idrus Ibn Husain al-Idrus Al-Habib Al-Mu'ammal Ar Billah Baqiyatus Salaf Idrus bin Husain bin Ahmad bin Umar bin Ahmad al-Idrus. Ya, salah satu ulama Hadramaut. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberkahi kita istima'an marhumah wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan maksumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.